Baik teman-teman sekalian, berjumpa kembali di channel saya Fadli Tube. Kali ini saya akan membahas tentang ilmu-ilmu pertanian. Ya, bagian ini saya jelaskan sebagai pertanggungjawaban atas mata kuliah yang diberikan kepada saya, yaitu mata kuliah English Agriculture. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Bahasa Inggris. Harapannya the output dari mata kuliah ini adalah bagaimana nantinya wisudawan atau sarjana mahasiswa yang telah menjadi sarjana memiliki bekal apabila belum sempat mendapatkan pekerjaan. Jadi ada alternatif. Dan tujuan lain adalah bagaimana meningkatkan jiwa kewirausahawan. Nah, sebelum lebih lanjut saya ingin menyampaikan bahwa menjadi petani itu bukan hal yang memalukan ya, atau bukan hal yang bukan pekerjaan yang rendah teman-teman sekalian. Namun jika didalami dan serius pada bidang ini, tentu saja akan memberikan hasil yang luar biasa juga teman-teman. Namun perlu keseriusan dan kesungguhan di dalam melakoni usaha pertanian ini. Jadi sesuai dengan slogan baju saya, petani andalan. Saat ini petani itu sudah bisa dikatakan modern, karena dalam prosesnya kita sudah alat-alat pertanian sudah banyak menggunakan tenaga mesin, berbeda dengan pertanian terdahulu yang masih banyak menggunakan tenaga manual. Nah, saat ini saya berada di perkebunan jagung, kebetulan tidak jauh dari rumah saya, dan kali ini tanaman jagung ini ditumpang sarikan dengan tanaman ini ya. Ini ada tanaman kacang. Jadi ini adalah salah satu teknik bertani untuk memaksimalkan lahan. Kemudian untuk mengefisiensi lahan. Jadi walaupun lahannya sempit, namun kita masih bisa bercocok tanam lebih dari satu tanaman. Baik teman-teman, kali ini saya berpindah lokasi di hamparan kebun timun. Ya, jadi di belakang saya ini adalah tanaman timun yang sementara proses pembungaan dan sebagian sudah mengeluarkan buah. Ya, jadi teman-teman sekalian, untuk mata kuliah kita kali ini yaitu pengantar ilmu pertanian, khususnya untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Laki Dende, perlu saya sampaikan bahwa pada mata kuliah ini kita akan mengkaji ilmu pertanian secara lebih spesifik. Jadi kita tidak berbicara ilmu pertanian secara luas. Jadi saya berpikir bahwa saya akan menyampaikan
materi tentang budidaya tanaman sayuran. Jadi kita hanya berfokus pada kajian bagaimana membudidayakan dan apa saja yang perlu kita lakukan dan apa saja tahapan-tahapannya dalam membudidayakan tanaman sayuran. Paling tidak, saya akan menyajikan tentang pengantar umum tentang tanaman sayuran, ya. Kemudian di dalamnya saya akan menyebutkan beberapa varietas tanaman sayuran yang memang mudah untuk dibudidayakan dan hampir setiap hari kita perlukan sebagai lauk di rumah kita masing-masing. Kemudian yang berikut adalah perlu juga saya sampaikan dan saya jelaskan tentang jenis metode budidaya. Jadi jenis metode budidaya itu ada konvensional dan ada yang hidroponik dan ada yang semi hidroponik. Nah, seperti di belakang saya ini, media tanamnya itu tetap menggunakan tanah namun menggunakan wadah kulit semen, teman-teman. Jadi timun ini ditanam di dalam wadah kulit semen. Wadah kulit semen ini adalah alternatif pengganti polybag, teman-teman sekalian. Jadi seperti ini penampakannya. Nah, ini semua ini semua adalah ini adalah wadah kulit semen pengganti polybag. Jadi menurut saya akan lebih bermanfaat jika kita berbicara lebih spesifik tentang budidaya tanaman sayur, entah itu tanaman sayuran kangkung ataupun kacang panjang ataupun timun yang usianya jauh lebih singkat, ya, dengan hanya 30 hari mulai dari penyemaian bibit hingga mulai panen itu hanya membutuhkan waktu sekitar 30 hari. Seperti tanaman timun ini. Tanaman timun ini berusia kurang lebih 25 hari setelah tanam. Kemudian perlu juga saya jelaskan dalam proses perkuliahan ini istilah-istilah yang digunakan di dalam ilmu pertanian. Dan kemudian yang berikut, kajian yang berikut adalah bagaimana teknik budidaya tanaman itu sendiri. Jadi secara umum seluruh sayuran itu memiliki teknik budidaya yang hampir sama. Baik itu kacang panjang, baik itu timun, baik itu sawi ataupun bayam dan lain sebagainya, itu proses dan tahapannya hampir sama, teman-teman. Ya. Setidaknya saya akan mengulas 12 teknik budidaya yang perlu teman-teman ketahui dalam mengembangkan budidaya tanaman sayuran. Paling tidak yang pertama adalah persiapan lahan. Persiapan lahan ataupun media tanam. Jika Anda budidaya tanaman ini di lahan biasa, ya, jadi Anda harus melakukan persiapan lahan. Paling tidak ada proses pengolahan tanah, kemudian ada proses pengapuran, kemudian ada proses fermentasi tanah, kemudian bagaimana trik-trik dalam menghilangkan organisme-organisme pengganggu sebelum melakukan penanaman. Bagian yang kedua adalah persemaian dan pembibitan. Jadi ada dua teknik yang bisa digunakan dalam proses budidaya tanaman sayuran. Yang pertama adalah proses tanam langsung tanpa disemai terlebih dahulu. Namun ada juga teknik yang kedua, yaitu melalui teknik persemaian. Nah, masing-masing dari teknik ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ya, jadi keseluruhan dari apa yang akan saya sampaikan pada kali ini akan saya buatkan video tersendiri dan lebih terperinci terkait dengan poin-poin yang ke-12 yang akan saya sampaikan berikutnya. Poin ketiga yaitu setelah persemaian kita masuk ke proses penanaman. Jadi teman-teman sekalian, penanaman itu
tidak serta-merta kita lakukan ataupun tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Namun ada waktu tertentu di mana merupakan waktu terbaik untuk menanam tanaman sayuran ini. Ya, waktu itu maksud dari waktu itu adalah sebaiknya entah ditanam di pagi hari ataupun di sore hari untuk menghindari proses pelayuan yang ataupun terpapar sinar matahari langsung, karena tanaman ini adalah tanaman baru. Jadi ada waktu, apakah di pagi hari ataupun di sore hari. Kemudian poin yang keempat adalah sistem pemupukan, ya, teknik pemupukan. Jadi di dalam teknik budidaya itu perlu diadakan pemupukan, walaupun lahan yang Anda olah adalah lahan baru dan masih banyak mengandung unsur haram organik, namun tidak bisa dipungkiri kita perlu melakukan pemupukan. Apakah itu penambahan pupuk kandang ataupun penambahan pupuk kimia. Poin yang selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Hal ini sangat penting untuk kita ketahui. Jadi teman-teman sekalian, tanaman itu memiliki hama dan penyakit, dan obatnya pun berbeda. Untuk hama, kita akan menggunakan jenis insektisida. Jadi insektisida ini adalah obat yang diperuntukkan untuk membasmi hama tanaman. Dan apabila tanaman terkena penyakit, obatnya adalah jenis fungisida ya. Jadi yang satu tadi insektisida, yang berikutnya adalah fungisida. Akan berbeda lagi ketika teman-teman ingin mengendalikan hama pengganggu tanaman seperti rumput. Nah, itu menggunakan herbisida. Jadi teman-teman jangan sampai salah. Yang pertama itu fungisida untuk hama dan penyakit tanaman, kemudian insektisida untuk hama serangga tanaman, kemudian herbisida untuk mengendalikan rumput tanaman. Yang berikut adalah pemangkasan dan perempelan. Nah, pemangkasan dan perempelan ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan maksimal tanaman. Jadi dalam sebuah tanaman, khususnya tanaman menjalar seperti ini, terkadang banyak muncul cabang-cabang di ketiak daunnya, di ketiak daun seperti ini. Dan biasanya tunas-tunas ini tidak produktif, sehingga lebih bagus jika dilakukan pemangkasan atau perempelan untuk memaksimalkan penyerapan unsur hara di dalam akar tanaman, sehingga nutrisi yang kita berikan kepada tanaman terserap dengan baik. Dan tunas-tunas yang tidak produktif itu kita buka, kita rempel, kita pangkas agar mengurangi asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian yang berikut adalah pengajiran atau pemberian turus atau lanjaran. Nah, kayu-kayu ini teman-teman sekalian, kita menyebutnya dalam budidaya tanaman sayuran adalah lanjaran. Ada juga yang menyebutnya turus, ada juga yang menyebutnya ajir. Ketiga istilah itu pada dasarnya sama saja. Jadi turus, ajir atau lanjaran itu adalah istilah yang sama untuk menggambarkan tempat menjalarnya tanaman atau sebagai penopang tanaman, baik dalam tanaman timun ataupun tanaman cabai, tanaman tomat, tanaman terong, ya. Hal ini berfungsi untuk menguatkan tanaman dalam membawa beban buah ataupun dari tiupan angin kencang. Nah, namun tidak semua tanaman sayuran membutuhkan lanjaran ini teman-teman. Ya, seperti tanaman sawi, tanaman kangkung, tanaman bayam itu tidak membutuhkan lanjaran seperti ini.
Hal yang berikutnya adalah penyiraman dan pengairan. Nah, semua jenis budidaya tanaman sayuran itu wajib membutuhkan pengairan atau penyiraman. Ya, khususnya untuk tanaman jangka pendek yang umurnya singkat, di mana kita bisa memperoleh hasil panen dalam kurun waktu 28 sampai 30 hari itu, intensitas pengairannya itu cukup rutin, teman-teman. Jika cuaca terik, bisa dilakukan 2 kali sehari penyiraman. Namun jika cuaca tidak terlalu terik, cukup 1 kali. Dan apabila musim penghujan, penyiraman bisa tidak dilakukan. Hal berikutnya adalah penyiangan atau pengendalian gulma. Nah, di dalam pertanian tanaman sayuran, gulma ini adalah musuh pertama ya bagi para petani. Namun sekarang ada alternatif untuk mengendalikan gulma, yaitu dengan cara memasang mulsa, menggunakan mulsa, entah mulsa hitam perak atau hitam keseluruhan. Mulsa ini berfungsi untuk menutup lapisan tanah sehingga menciptakan keadaan gelap di balik mulsa yang menyebabkan gulma tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Kemudian yang berikut adalah pemanenan. Nah, proses ini adalah proses yang ditunggu-tunggu oleh para petani, yaitu proses panen. Dalam budidaya tanaman sayuran, panen tergantung dari varietas tanaman sayuran, teman-teman sekalian. Seperti contoh, tanaman timun ini bisa mulai dipanen pada usia 28 hari sampai 30 hari setelah tanam. Tanaman kangkung bisa dipanen 18 hari setelah tanam hingga 30 hari setelah tanam. Berbeda dengan tanaman cabai ataupun tanaman terong, mulai dipanen pada usia 2,5 bulan sampai 3 bulan setelah tanam. Jadi masa panen ini tentunya akan berbeda untuk setiap varietas sayuran. Kemudian yang berikut adalah pasca panen. Nah, pasca panen ini adalah hal yang sangat penting juga, teman-teman, mengingat kita berusaha, kita membudidayakan tanaman untuk bisa dipasarkan, sehingga proses pasca panen yang sembarangan itu akan mengurangi kualitas dari hasil panen kita, yang berimbas pada jatuhnya harga jual. Jadi untuk pasca panen tidak bisa sembarangan juga. Kemudian yang terakhir itu adalah pemasaran. Jadi untuk sayuran, khususnya sayuran ya, sistem pemasarannya itu bisa dijual di pasar-pasar, bisa dijual ke tengkulak, bisa dijual ke pedagang keliling. Jadi pengalaman saya pribadi di dalam memasarkan budidaya sayuran saya, terkadang saya langsung ke pemakai langsung. Contoh, produk timun ini saya hubungin penjual gado-gado misalnya, itu wajib. Dan biasanya kebutuhan pesta pernikahan membutuhkan timun dalam jumlah yang besar untuk membuat acar. Kemudian menghubungi penjual martabak. Nah, jadi teman-teman bisa melihat peluang pasar mana yang membutuhkan jenis sayuran Anda. Nah, seperti contohnya tadi, timun tadi. Nah, itulah ke-12 teknik budidaya yang akan kita ulas pada materi agriculture ini. Dan akan saya ulas satu persatu, mulai dari persiapan lahan hingga tahap proses pemasaran. Dan tidak lupa pula untuk mengangkat sebuah analisis usaha budidaya tanaman sayuran. Apakah kita akan memilih salah satu dari timun, entah kangkung, entah sawi. Nah, kita akan mengulas mulai dari berapa biaya produksi yang diperlukan, kemudian
berapa biaya operasional yang kita butuhkan, berapa hasil panen yang kita dapatkan, dan berapa keuntungan yang dapat kita peroleh dari budidaya tanaman sayur tersebut. Nah, saya rasa sekian dulu pengantar ilmu pertanian. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena saya akan mengupdate video-video bermanfaat lainnya, baik yang berhubungan dengan ilmu pertanian maupun ilmu bahasa Inggris. Jadi sekali lagi, yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena jika Anda tidak menyalakan lonceng notifikasinya, Anda tidak akan mendapat perbaharuan video apabila saya mengupload video-video terbaru. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.